إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza billah wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din walau kariha al-kafirun. Alhamdulillahilladzi harrama as-siyam ayyamal a'yad iyadatan li'ibadis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala wa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah dzalikal qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla yang telah memberikan limpahan karunia kepada kita yang tak terhingga wa intahudu ni'matallahi bila rasulullah. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya hingga yaumul qiyamah. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu budak berwasiat, marilah kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita semua menginginkan kebahagiaan dan kebahagiaan itu ada pada wujud takwa. Al-jannatu u'iddat lil muttaqin. Bahwa surga yang telah Allah sediakan itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, syukur yang tiada terkira kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridha dan rahmat-Nya. Kita bisa berkumpul di tempat ini untuk menunaikan rangkaian ibadah sholat Idul Fitri 1445 Hijriah. Sebenarnya kita mengandalkan takbir, tahmid dan takbir sebagai pengakuan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Saat ini juga kita patut bergembira karena selama
untuk menambah pundi-pundi pahala, juga menghapus dosa-dosa kita. Semoga semuanya membuahkan hasil yang maksimal. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Yang artinya barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Atas karunia besar ini sudah seyogyanya kita senantiasa terus-menerus berupaya sepenuh hati meningkatkan ketakwaan dalam diri kita dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan upaya untuk menjauhi larangan-larangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Fitri sering dimaknai sebagai hari raya sekaligus pertanda berakhirnya ibadah puasa Ramadan. Dalam budaya Nusantara kita ini, ia lebih masyhur dengan istilah lebaran atau yang menurut arti terselesaikan dalam kamus Al-Mu'anni. Idul Fitri ini juga dimaknai sebagai al-yawmul awwalul ladzi yabda'u bihil iftar lis-sha'imin. Hari pertama bagi orang-orang yang berpuasa Ramadan mulai kembali berbuka dengan makan dan minum seperti hari-hari biasa. Selain itu ada juga yang memaknai Idul Fitri dengan kembali suci atau terbebas dari dosa. Makna ini disandarkan pada hadis tentang keutamaan dihapusnya dosa bagi orang-orang yang berpuasa. Tiga makna di atas tentu tidaklah keliru. Namun pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib hendak mengajak menyelami makna Allah dalam Al-Quran itu sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam Al-Quran agar menghadapkan wajah kita kepada agama yang lurus sebagai fitrah kehambaan kepadanya, sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai hukum Allah Subhanahu wa taala, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu sendiri. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30. Hadirin jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qurtubi menafsirkan fitrah Allah sebagai fitrah agama. Adapun maksud dari lafaz hanifan itu adalah lurus dan jauh dari agama-agama atau keyakinan yang menyimpang. Dengan demikian, maksud dari ayat tersebut adalah Allah menyuruh Rasulullah beserta umatnya untuk menghadapkan serta menegakkan wajahnya, tidak menengok kanan dan kiri pada agama Allah Subhanahu wa taala atau agama Islam yang lurus. Karena pada dasarnya setiap anak yang masih berada dalam kandungan ibunya, mereka sudah mengakui ketuhanan Allah, baik kedua orang tua itu muslim ataupun non-muslim. Hadirin wal hadirat jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kata lain, Idul Fitri adalah konsep kehambaan yang menghantarkan kita untuk kembali mengenal Allah Subhanahu wa taala.
Bukankah tanpa kita sadari bahwa Ramadan yang telah berlalu menghantarkan sekaligus mengajarkan kita untuk kembali mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui beragam ibadah. Kenal kembali kepada Allah melalui puasa, qiyamul lail, salat berjamaah, membaca Al-Qur'an, sedekah, infak, memberi buka puasa atau infak dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu merupakan madrasah Ramadan kepada kita untuk kita biasakan setelah kita keluar dari Ramadan. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika Ramadan telah mengajarkan kita untuk mengenal Allah, maka Idul Fitri tiba puncak tujuan bahwa kita betul-betul diharapkan sudah kembali mengenal Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengenal Allah, tugas terbesar saat ini adalah bagaimana cara merawatnya. Jangan sampai kita hanya mengenal Allah hanya pada bulan Ramadan saja. Sebagaimana yang disampaikan oleh seorang ulama saleh terdahulu, yaitu Al-Imam Bashir Al-Harbi, "Bisallamul la yu'rafuna Allah haqqan illa fi syahr Ramadan. Inna as-salih alladhi yata'abbadu wa yajtahidu sana kullaha." Yang artinya sejelek-jelek kaum adalah yang mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Ingat, orang yang saleh, yang sejati adalah yang beribadah dengan sungguh-sungguh sepanjang tahun. Hadirin kaum muslimin, jamaah Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lalu bagaimana agar kita tetap istiqomah mengenal Allah Subhanahu wa taala pasca kita keluar dari Ramadan? Pertama, berdoa agar hati kita tetap istiqomah dan tidak mudah berubah. Di antara doa yang harus kita lakukan adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika, yang artinya wahai Zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu dan ketaatan kepadamu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian yang kedua, berkumpul dengan orang-orang yang saleh yang mengantarkan pada kebaikan. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha, yang artinya dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Rabbnya di pagi dan senja hari dengan mengharap wajahnya. Surat Al-Kahfi ayat 28. Ayat ini menyimpan makna agar kita senantiasa bersama orang-orang yang saleh, sebab membersamai atau selalu bersama mereka bukan hanya bisa menenangkan hati, namun juga mendorong diri untuk selalu berbuat baik dan beramal saleh. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, yaitu berusaha beribadah terus-menerus walaupun hanya sedikit, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Habul a'mal ila Allah ta'ala adwamuha wa inqala." Yang artinya amalan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus atau dawam atau istiqomah walau jumlahnya sedikit. Mudah-mudahan barangkali menjaga terus amalan kita sebagaimana saat di bulan Ramadan, seperti sholat malam, berjamaah di masjid dan baca Al-Quran adalah perkara yang agak sulit. Namun teruslah berusaha secara maksimal, walaupun nanti intensitasnya mungkin ada yang berkurang. Yang terpenting adalah rutin dan tetap kita jaga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat
sahabat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian khutbah Idul Fitri tahun 1445 Hijriah atau 2024 ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah Ramadan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan dan taufik kepada kita sehingga tugas-tugas yang diamanahkan kepada kita dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Allahumma